warga Bogor sekalian, kami punya program bagaimana memanfaatkan kelompok-kelompok tani, sivitas tani, petani milenial untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sempit di Kota Bogor. Oleh karena itu, kami punya program namanya Bogor Berkebun. Di dalam Bogor Berkebun ini kami tentu mengandalkan program yang cukup padat teknologi pertanian. Contohnya misalnya hidroponik ya, memanfaatkan berbagai macam media tanam ya untuk dijadikan sebagai media tanam karena kita kekurangan lahan tanah ya seperti misalnya dinding, pagar, atap gedung dan seterusnya. Kemudian juga kami punya program aquaponik ya, di mana aquatik yaitu bagian memanfaatkan sungai dan horizontal sungai untuk kegiatan pertanian dan sekaligus perikanan gitu. Di atas kegiatan hortikultura sayuran, di bawahnya kita tanam, kita juga memelihara ikan pakan ya, ikan pangan berupa lele, ikan mas atau ikan gurame seperti itu. Nah, kami juga tentu akan memanfaatkan lahan-lahan sempit di gedung-gedung perkantoran dan juga di halaman-halaman rumah ya. Ada program pemanfaatan lahan lestari ya, P2L itu diantaranya memanfaatkan lahan ya. Nah, seperti di kantor kami ini dengan Bagas, dengan KTD Lawang Gintung ini, kita memanfaatkan lahan kantor pertanian. Alhamdulillah, lahan yang tadinya tidak produktif sekarang mampu menghasilkan bibit-bibit unggul berupa alpukat, duren, stroberi, jahe luar biasa, sehingga lahan kami ini menjadi seperti sebuah toko ya bagi para warga atau petani yang ingin membeli bibit, yang ingin membeli buahnya gitu, yang ingin belajar mengenai pertanian. Dan alhamdulillah sekarang dengan keberhasilan memanfaatkan lahan di sini, saya lihat Bagas dan Lawang Gintung ini ya, KTD Lawang Gintung mampu juga bekerjasama dengan pemilik lahan yang luas di kabupaten, di Jasinga, di Lewiliang dengan badan-badan pengembangan pertanian seperti dengan LIPI ya dan sebagainya ya, sehingga mampu menanam apa yang disampaikan di sini ditanam lebih banyak, lebih luas di kabupaten yang lahannya lebih luas. Nah, sehingga cakupan penjualannya pun semakin tinggi. Jadi alhamdulillah tadinya saudara Kang Teguh ini hanya memiliki 2 pegawai, sekarang sudah 8 pegawai. Demikian juga ya sudah mampu lah memberikan peningkatan ekonomi dengan mengandalkan pertanian, sektor pertanian itu. Seperti itu Pak. Iya, jadi lahan ini sebenarnya hanya untuk model dan juga toko ya. Kita kebunnya lebih banyak di luar. Tapi dengan ditanam di sini, maksud saya di samping untuk memproduksi secara terbatas juga menjadi contoh produk yang akan kita jual. Baik berupa bibitnya, semi bibit maupun berupa buah yang sudah jadi. Jadi di sini warga tidak usah jauh-jauh ya mencari misalnya bibit jahe unggul, bibit stroberi unggul. Di sini atau membeli produknya, alpukatnya, stroberinya juga ada seperti itu. Nah, dengan demikian Kota Bogor walaupun lahannya sempit ya akan termanfaatkan seluruhnya. Dan kami juga di sini juga Bapak sekalian perlu diketahui kami juga berusaha untuk menstabilkan harga ya. Oleh karena itu kami juga membuat di hilirnya ada toko tani. Nah, di mana produk-produk pertanian di Kota Bogor yang merupakan wadah aktivitas 280 kelompok tani sebetulnya. Nah, kita bantu bibit-bibitnya, kita bantu pendampingan penyuluhannya untuk petani tersebut. Nah, hasilnya juga dijualnya kita membuat toko tani yang memang toko di Katulampa yang statis, maksudnya ada juga toko tani mobile. Dengan memanfaatkan kendaraan, kita sudah keliling ke beberapa kompleks perumahan untuk menjual hasil tani. Dan sekali lagi kalau terutama untuk di halaman kantor ini telah menjadi semacam model atau tempat mini kecil dari agrobisnis ya, sehingga masyarakat bisa membeli baik itu produknya maupun bibitnya dan juga belajar mengenai cara menanamnya. Contohnya misalnya di Katulampa di situ ada kelompok tani MBR ya, Mutiara Bogoraya. Di sana kami dengan lahan yang cukup sempit ya, hanya sekitar 1000 meter, tapi mampu menjadi industri ya, di mana ya sampah masyarakat dijadikan makanan untuk belatung, maggot namanya. Maggotnya itu buat makanan lele dan ikan seperti itu. Ya, kemudian di sana juga ditanam bawang merah ya, bantuan dari Bank Indonesia ya berupa screen house untuk membantu produk bawang merah agar tidak menjadi salah satu produk yang meningkatkan inflasi. Karena bawang merah termasuk 4 dari produk yang cepat kenaikannya. Di sana juga ada ayam Arab Pak. Di sana juga ada peternakan burung puyuh. Jadi walaupun lahannya sempitnya 1000, di sana sudah jadi industri. Sampah diambil, kemudian dijadikan pakan, dijadikan makanan untuk maggot untuk berbagai macam kebutuhan, termasuk pupuk ya, pertanian lainnya. Sehingga di sana kurang
dialokasikan. Nah, tetapi kan kalau pakan terus, Pak. Makanan itu walaupun kondisi negara sedang apapun, di negara semaju apapun tetap dibutuhkan. Nah, kami harapkan ini menjadi sumber sumber ketahanan pangan buat warganya sehingga tidak tergantung kepada daerah lain, dan juga bagi si petaninya mampu meningkatkan pendapatannya, dan efek lainnya bisa menerima merekrutmen tenaga kerja. Seperti di sini yang tadinya hanya 2 orang menjadi 8 orang. Kemudian mereka mendapat upah 100.000 per hari seperti itu sudah merupakan suatu hal yang cukup besar jadi saat pandemi seperti ini gitu. Diterima sektor-sektor lain yang ternyata mengurangi tenaga kerja. Jadi tadi Pak, 3 tujuannya. Pertama, meningkatkan ketahanan pangannya, sumber produksi pangan makin meningkat, karena tidak ada lahan yang tidak dimanfaatkan sesempit apapun, karena bisa memanfaatkan tanah, dinding, bisa memanfaatkan sungai, hulu sungai, bisa memanfaatkan di bawah tangga, di atas rooftop bangunan, di atas atap, gitu. Kita memanfaatkan sehingga menghasilkan. Yang kedua tentunya meningkatkan pendapatan petani milenial, petani perkotaan ya, makanya disebut urban farming kita.